Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah sahabat percikan iman yang Allah muliakan. Semoga kita semua oleh Allah senantiasa dibimbing untuk mencintai kebaikan, dibimbing untuk berusaha memahami ajaran-ajaran agama. Sebab kata Nabi SAW, ciri bahwa Allah sayang sama kita, idza aradallahu bi'abdin khairan faqahahu fiddin. Bila Allah akan memberikan kebaikan kepada kita, bila Allah sayang sama kita, maka Allah bukakan semangat untuk memahami ajaran-ajaran agama. Nah sahabat percikan iman, pagi ini hari Senin kita akan membahas tafsir Al-Hikmah. Tafsir yang ada di tangan saya ini sudah memasuki surat ke-80. Sekarang kita ada di surat ke-80, surat Abasa. Dan jumlah surat ini ada 42 ayat. 20 ayat sudah kita bahas minggu lalu. Bagi sahabat-sahabat yang baru bergabung hari ini, ya, minggu lalu Anda tidak mengikuti, bisa lihat arsipnya di Aam Amiruddin Official Channel. Bapak Ibu sahabat-sahabat bisa cek lagi, renungkan lagi, berjuang untuk memahami, ya. Nah sekarang kita akan lanjut ke ayat 21. Untuk memahami ayat 21, kita akan singgung dulu, kita akan review dulu ayat sebelumnya yang mengatakan bahwa qutilal insanu ma akfarah. Sungguh manusia itu celaka. Sungguh manusia itu kufur. Min ayyi syai'in khalaqah. Manusia itu makhluk yang kadang tak tahu diri. Min ayyi syai'in khalaqah. Dari apa dia diciptakan? Min nutfah. Dari air mani. Khalaqahu faqaddara. Lalu Allah tentukan sel sperma mana yang akan membuahi ovum. Tapi manusia kadang angkuh dengan apa yang dimilikinya. Angkuh dengan ilmu, angkuh dengan kekuasaan, angkuh dengan harta. Yang paling parah, nggak punya harta, nggak punya ilmu, nggak punya kuasa, angkuh lagi tidak mau ibadah. Itu lebih keterlaluan lagi. Kalau ada orang yang pinter, ilmunya banyak, hartanya banyak, punya kekuasaan, sombong, ya dosa sih dosa, tapi paling tidak ada yang bisa dilihat lah. Seperti Fir'aun, nah, itu durhaka yang luar biasa. Tapi paling tidak orang melihat Fir'aun itu cerdas, berkuasa, kemudian dia punya harta, lalu dia sombong. Ya dosa sih dosa, tapi kan masih masuk akal lah dia dosa ya. Yang paling parah udah masang sara, hidup penuh penderitaan, bodoh, nggak punya harta, udah gitu durhaka lagi. Woi, itu lebih dahsyat lagi teman-teman sekalian. Makanya sekiranya kita diuji oleh Allah dengan kekurangan harta, dengan kekurangan ilmu, dengan penyakit, nah harusnya lebih dekat lagi kepada Allah. Sebab di ayat ini dikatakan manusia itu sombong. Boleh jadi karena dia merasa ar-ra'ahu staghna. Dia merasa cukup gitu. Nah Allah katakan di ayat sebelumnya, sungguh manusia itu kufur. Dia lupa. Min ayyi syai'in khalaqah. Min nutfatin khalaqahu faqaddara. Tsummas sabila yassara. Kemudian
jalannya Allah mudahkan. Allah mudahkan dia untuk menjalani kehidupan. Nah, dalam kehidupan ini tidak sedikit orang yang oleh Allah dibukakan jalan kemudahan. Diberi kemudahan untuk mendapatkan rezeki, kemudahan mendapatkan ilmu, kemudahan mendapatkan kekuasaan. Pada akhirnya, ini kalau diberi kemudahan, apalagi kalau diuji dengan kesulitan. Mau orang itu diberi kemudahan, mau diberi kesulitan, thumma amatahu fa'akbaroh. Pada akhirnya Allah akan mematikannya, lalu memasukkannya ke dalam kubur. Nah, ini yang ayat yang akan kita bahas pagi ini dan seterusnya. Ayat seterusnya. Thumma amatahu. Sahabat percikan iman, sekarang kita menjalani kehidupan dunia. Dan saya sudah sampaikan minggu lalu bahwa ciri khas dari dunia itu apa? Fana. Itu ciri khasnya. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baqin. Walanazziyanna alladhina sabaru bi ahsani ma kanu ya'malun. Ciri khas dunia itu fana. Coba lihat kulit kita. Tadinya mulus, nanti akan keriput. Coba perhatikan rambut kita. Tadinya hitam, nanti ada putihnya. Coba lihat tenaga kita. Tadinya kuat, nanti akan ada penurunan. Coba perhatikan akal kita. Suatu saat juga akan mengalami penurunan. Sudah mulai banyak yang lupa, saudara-saudara sekalian. Jadi apa yang akan dibanggakan manusia? Toh yang ada di genggamannya itu juga bakal habis. Apalagi kalau sifatnya keduniawian. Anda sekarang jadi jenderal. Emang jadi jenderal terus? Nanti purnawirawan. Gitu. Kita jadi ASN. Apa memang kita terus jadi pegawai negeri? Nanti ada pensiun. Jadi sebenarnya apa sih yang abadi di muka bumi ini? Nggak ada. Nah, kadang kita lupa bahwa ternyata bakal ada satu peristiwa. Tsumma amatahu fa'akbaroh. Nanti setelah kamu menjalani kehidupan, kami akan mematikanmu dan kamu akan dikuburkan. Sahabat percikan iman, ini ayat dalam sekali, cuma satu ayat. Tsumma amatahu fa'akbaroh. Manusia saat menjalani hidup nanti akan mati dan akan dikuburkan. Coba perhatikan orang-orang ternama. Apakah ternama karena ilmunya? Apakah ternama karena kekuasaannya? Apakah ternama karena kekayaannya? Coba renungkan. Beliau-beliau itu sekarang sudah dikuburkan. Iya nggak sih? Yang dulu gagah, yang dulu hebat, pejabat, penguasa yang sangat disegani, ya, sudah dikuburkan. Pengusaha yang kaya raya, hartanya di mana-mana, asetnya di mana-mana, sudah dikuburkan. Sahabat-sahabat tercinta, tsumma amatahu fa'akbaroh. Pada akhirnya manusia akan mati dan akan dikuburkan. Mati itu pintu memasuki kehidupan kubur. Awalnya manusia berada di alam ketiadaan. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Manusia itu tadinya tiada. Bukankah pernah datang kepada manusia suatu masa di mana pada masa itu kamu tidak ada apa-apa? Kemudian Allah ciptakan kita melalui proses biologis yang sangat indah. Kita ada dalam rahim ibu. Lahirlah kita di dunia. Kita pernah ada dalam kehidupan rahim. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Manusia tadinya tidak ada, kemudian kami ciptakan manusia dalam rahim ibunya. Kemudian lahirlah kita ke dunia ini.
Maka kita ada di tahapan ketiga. Tahapan pertama, alam ketiadaan. Tahapan kedua, alam rahim. Tahapan ketiga kita ini, alam dunia. Kita ini alam dunia. Dan ingat, saya ulang-ulangi menurut surat An-Nahl 96, ciri khas dunia itu fana. Karena itu sahabat tercinta, mungkin Anda sudah bosan dengar ajakan saya untuk yuk berwakaf. Berwakaf. Kenapa? Karena kalau kita renungkan, dunia itu singkat, teman-teman sekalian. Sahabat-sahabat tercinta, singkat. Tapi kalau kita meninggalkan suatu yang abadi, ya, ada harta kita yang diwakafkan. Wakaf itu berhenti, abadi. Jadi walaupun kita sudah mati, dia tetap aja ada gitu. Nah, kenapa saya ajak dan ajak? Karena ternyata banyak saudara-saudara kita yang sudah berkontribusi untuk membesarkan amanah wakaf percikan iman ini, sudah pada pulang. Saya kenal beberapa yang beliau itu sangat berkomitmen untuk membela agama Allah melalui amanah wakaf Yayasan Percikan Iman. Beliau gelontorkan hartanya. Beliau keluarkan tenaganya. Beliau keluarkan pemikirannya. Beliau ajak saudara-saudaranya. Pak Am, saya mah rezekinya sedikit, biar saya ajak saudara dan teman-teman saya. Beliau sekarang sudah dikuburkan. Tapi saya yakin, seyakin-yakinnya, apa yang beliau usahakan, ngajak orang lain. Kemudian beliau sendiri ikut berkontribusi. Itu jadi keabadian, saudara-saudara sekalian. Karena apa? Summa amatahu fa'akbaro. Kamu itu bakal dimatikan dan kamu akan dikuburkan. Ini yang dijelaskan di surat Abasa, surat Abasa ayat 21 ini. Kalla idza balaghatit taraqi. Ingat ketika nyawamu ada di tenggorokan. Lihat surat Al-Qiyamah. Kalla idza balaghatit taraqi. Ketika nyawa itu ada di tenggorokan. Wa qila man raq. Dikatakan, siapa yang akan menyelamatkan kalau ruh itu sudah ada di tenggorokan? Kalau nyawa itu sudah ada di sini, udah ngap-ngapan begitu teman-teman sekalian. Kalau kita ada di ruang ICU, ya, hanya monitor saja yang menceritakan tentang kondisi fisik kita. Jantung kita, tekanan darah kita, semua ada di monitor. Kita udah nggak bisa apa-apa. Gitu loh. Kalau udah gitu mah kita udah nggak bisa beramal lagi, teman-teman sekalian. Kalau mau beramal sekarang, ketika kita hidup. Karena apa? Kalla idza balaghatit taraqi. Ingat, saat nyawamu itu ada di tenggorokan. Wa qila man raq. Siapa yang bisa menyelamatkan kamu ketika nyawamu itu ada di tenggorokan? Wa dhanna annahul firaq. Saat itulah kamu sadar, itulah perpisahanmu dengan dunia. Jadi Allah firmankan dalam surat Al-Qiyamah itu begitu indah sekali. Mengingatkan saya dan kita semua. Kita semua diingatkan. Ingat, saat nyawa itu ada di tenggorokan. Siapa yang bisa menyelamatkan? Gak ada. Wa dhanna annahul firaq. Saat itulah kamu akan tahu. Itulah perpisahan kamu dengan dunia. Wal taffatis saqu bisaq. Dan kamu akan merasakan sakit yang luar biasa. Betis kiri, betis kanan itu bertaut menahan rasa sakit. Ila rabbika yauma idzinil masaq. Pada akhirnya kepada Tuhanmu kamu akan dihantarkan. Nah, makanya di surat yang sedang kita bahas ini, tsumma amatahu fa'aqbara. Allah akan mematikanmu dan Allah mengubur. Dan kamu akan dikuburkan. Sahabat tercinta percikan iman. Coba perhatikan saudara-saudara kita yang sudah berpulang. Apa yang dibawa? Pakaian termewahnya kain kafan. Padahal boleh jadi di lemarinya itu banyak sekali
baju-baju yang mahal. Kendaraan termewahnya keranda. Bahkan mobil jenazahnya juga pinjam. Pinjam mobil jenazah. Nggak ada yang punya mobil jenazah pribadi. Parfum termahalnya apa? Kamper. Kapur barus. Ya. Boleh jadi yang bersangkutan itu punya parfum yang mahal-mahal. Mati mah kapur barus. Kendaraan termewahnya keranda. Baju terindahnya kain kafan. Terus apa lagi? Lahan terluasnya hanya 2x1. Hanya 2x1, teman-teman. Coba, apakah tanah hektar-hektarnya dibawa? Apakah apakah sawah yang begitu luasnya dibawa? Apakah rumah yang begitu besarnya dibawa? Enggak. Tidak, teman-teman sekalian. Nah, ini yang dikatakan oleh Allah, summa amatahu fa'akbar. Allah mematikannya dan kamu akan dikuburkan. Dan ini peristiwa kan sudah dialami oleh saudara-saudara kita. Tapi kadang-kadang kita ini lupa. Seolah-olah kita ini akan abadi. Padahal menit yang kita lalui, jam yang kita arungi, bulan yang kita jalani, itu semakin mengurangi jatah umur kita. Itu membuat kita makin dekat kepada pintu kematian. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Bila ajal tiba, tak ada seorang pun yang bisa menangguhkannya. Makanya ada orang yang ketika datang kematian, baru dia katakan, Robbi laula akhortani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah, tangguhkan kematian saya sesaat saja. Ajal yang qarib itu satuan waktu terkecil yang ada di jam kita, yaitu detik. Ya Allah, tangguhkan kematian saya sedetik aja. Fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Agar aku bisa bersedekah dan aku bisa beramal soleh. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Kalau sudah begitu, tidak ada yang bisa menangguhkannya. Sahabat percikan iman, mari perhatikan ayat ini dengan seksama. Masukkan dalam relung-relung batin kita. Tsumma amatahu fa'akbar. Kita akan mati dan kita akan dikuburkan. Saat dikuburkan, orang-orang yang kita sayangi pada akhirnya hanya mengantarkan sampai kuburan saja. Pada pulang semua. Pada pulang. Yatba'ul mayyit thalathah. Manusia itu kalau mati diantar oleh 3. Ahluhu, maluhu, wa amaluhu. Fayarji'u uthnani. Wa yabqa amaluhu. Kata Nabi, kalau orang mati itu akan diantarkan oleh 3. Sebagian hartanya, sebagian keluarganya, karena keluarga juga ada juga yang berhalangan nganterin kita ke kuburan. Dan yang 2, harta dan keluarga bakal balik. Anak, istri, uwa, bibi bakal balik. Wa yabqa amaluhu. Dan yang setia menemani kita adalah amal. Yang setia menemani kita adalah amal. Saudara-saudara sekalian. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya. Ada orang yang di alam kuburnya sempit gitu. Mungkin amalnya kurang saat di dunia. Tapi aneh, dengan perjalanan waktu, kuburannya jadi lega. Makin terang. Sampai kuburannya itu seperti istana yang bermandikan cahaya. Dia bertanya-tanya, kenapa saya begini? Maka kata malaikat, itu terjadi bistighfari auladika. Itu karena kesolehan anak-anakmu. Sahabat percikan iman, ternyata harta yang sangat berharga itu adalah anak soleh. Karena setelah kita dikuburkan, anak solehlah yang akan menjadi cahaya kubur. Ilmu yang kita share, yang kita bagikan, yang akan jadi cahaya kubur. Membagikan ilmu itu boleh jadi saya kurang berilmu.
minimal saya share ya informasi-informasi keilmuan. Anda share nih, pagi-pagi suka ada kajian di Percikan Iman. Anda share linknya, link ke grup WA, ya, ke teman-teman. Ya, coba kamu dengerin nih, ada kajian tafsir tiap hari Senin. Anda kasih link YouTube-nya. Itu kalau disambut oleh teman sahabat Anda, kemudian dia terus jadi ikut, itulah yang akan jadi cahaya kubur. Jadi yang namanya ilmu bermanfaat itu tidak selamanya Anda yang menyampaikan. Anda menunjukkan aja. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan jalan kebaikan, kamu akan dapat pahala sebesar pahala orang yang melaksanakan. Jadi kita ini harus menjadi penebar-penebar kebaikan kalau ingin di alam kuburnya bercahaya. Karena di ayat ini Allah mematikan dan nanti kamu akan dikuburkan. Nah, kuburan itu gelap. Tapi kemudian ada orang yang mendapatkan cahaya kubur karena anak yang soleh, karena ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu di sini tak selamanya Anda harus menjelaskan ilmu itu kalau Anda tidak punya ilmunya. Minimal menunjukkan pada orang lain. Nih, kamu kalau mau belajar agama, nih, linknya di sini nih. Nah, gitu. Orang itu menyambut alhamdulillah, tidak juga Anda sudah melakukan sesuatu. Ini kalau link keburukan disebar ya. Kalau link kebaikan nggak pernah kita sebar dengan alasan nggak enak. Orang lain menyebarkan ya link-link keburukan itu nyaman-nyaman saja, masa Anda tidak enak menyebarkan link kebaikan ya. Nah, yang ketiga shadaqatun jariyah, sedekah jariah. Kalaupun kita tidak bisa bersedekah langsung, sama seperti tadi, ajak orang-orang untuk bersedekah jariah, maka kita akan mendapatkan pahalanya. Pak Am, saya mah untuk kehidupan juga agak berat nih Pak Am, tapi saya punya teman, punya saudara, saya kasih tahu, yuk kamu ikut amanah wakaf Percikan Iman. Nih, ya, linknya nih, lihat di IG-nya nih, lihat ininya nih, Anda kasih. Maka ketika teman Anda itu berwakaf, Anda itu seperti berwakaf. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan jalan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahalanya sebesar pahala orang yang melakukannya. Sungguh Allah itu maha adil. Kita tidak punya harta, tapi kita kan punya tenaga. Kita punya ikhtiar untuk mengajak teman-teman kita, kan begitu. Nah, sahabat-sahabat tercinta, kuburan itu sesuatu yang pasti, ya. Maka kita persiapkan agar kita mendapatkan bahagia di alam kubur, luas alam kubur kita, seperti yang kita panjatkan kepada Allah untuk saudara-saudara kita yang sudah wafat. Apa doa kita kepada yang sudah wafat? Allahumma ghfir lahu, ya Allah ampuni, warhamhu, rahmati, wa'afihi wa'fu anhu, maafkan, wa akrim nuzulahu, muliakan dia di sana, wa wasi' madkhalahu, luaskan alam kuburnya. Kalau kita berdoa luaskan alam kuburnya, muliakan di sana ya Allah, berarti kita juga harus berjuang untuk meraih kemuliaan nanti. Setelah kita mati itu kita dapat kemuliaan, diluaskan alam kubur. Dengan cara apa? Ilmu yang bermanfaat, anak-anak yang soleh, sedekah jariah atau wakaf, saudara-saudara sekalian. Nah, ini kan sudah jelas, ya. Aturan mainnya itu sudah jelas. Masalahnya mau apa tidak. Nah, kalau mati itu ending, ujung, mungkin nggak masalah. Masalahnya, nah lihat ayat berikutnya. Tsumma idza syaa'a ansyara. Kemudian dengan kehendak Allah,
Allah membangkitkanmu kembali. Nah, itu masalahnya, saudara-saudara sekalian. Dengan kuasa Allah, dengan kehendak Allah, summa idza syaa ansyara. Ternyata mati itu bukan ujung segalanya. Ya. Bukan ya udah mati selesailah gitu. Orang-orang yang tidak bertuhan, orang-orang yang ateis, mereka anggap mati itu ujung. Makanya tidak sedikit akhirnya bunuh diri. Udahlah, udah capek nih menghadapi kehidupan, dah mati aja. Dia pikir mati itu ending. Dia pikir mati itu ujung. Dia pikir mati itu akhir. Bagi kita bukan akhir. Justru mati itu pintu untuk memasuki kehidupan yang lebih lama, lebih dahsyat. Coba perhatikan, kita hidup berapa tahun sih? 100 tahun itu udah panjang banget, teman-teman sekalian. Wah, 100 tahun itu panjang umur. Orang Indonesia 60-an udah selesai. 70-an itu panjang umur. 80 itu istimewa. 90 itu makhluk langka. Ya enggak? Tapi, teman-teman sekalian, alam kubur, coba perhatikan. Nenek moyang kita Nabi Adam sudah masuk ke alam kubur sampai sekarang berapa ribu tahun. Ya. Jadi yang namanya alam kubur itu alam yang lama sekali. Nah, masalahnya setelah alam kubur itu masih ada alam lain. Tsumma idza syaa ansyara. Dan dengan kuasa Allah lah, dengan kehendak Allah lah, kita akan dibangkitkan. Ansyarah, Allah akan membangkitkan. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat percikan iman, coba Anda lihat surat Yasin ayat 51-54. Coba perhatikan. Ya. Teman-teman yang lagi ada waktu, coba ambil Al-Qur'annya, buka surat Yasin ayat 51-54. Wa nufikha fis suri. Ya, ditiuplah sangkakala dengan kuasa Allah. Fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Tiba-tiba mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju Tuhan. Nah, ini kan susah diterima dengan akal. Makanya ini diterimanya dengan iman. Ya, bukan dengan ini. Karena kalau akal itu harus empirical, harus logis. Ya, bahasa anak mahasiswa mah harus logiko, hipotetiko, verifikatif gitu. Kalau kebangkitan itu nggak bisa pakai rumus logiko, hipotetiko, verifikatif, itu nggak bisa. Jadi pakai apa? Iman. Ya. Bagaimana teman-teman sekalian? Jasad, tulang, udah nyatu dengan tanah. Kalau digali itu udah nggak ada. Ya. Udah nggak ada. Coba perhatikan, orang udah 100 tahun digali itu udah tinggal seonggok tanah. Udah jadi tanah begitu. Fa wa nufikha fis sur. Fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Tiba-tiba mereka bangkit dari tidurnya. Ya. Dari kuburnya. Dalam keadaan hidup menuju Tuhan. Ujung-ujungnya dihisab. Ya. Nah, di ayat yang sedang kita bahas, surat Abasa ayat 22, setelah manusia mati dikuburkan, tsumma idza syaa ansyara, dengan kehendak Allah, mereka akan dibangkitkan. Di surat Yasin diperjelas, dideskripsikan, dinarasikan bagaimana itu dibangkitkan. Wa nufikha fis suri fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju Tuhan. Orang yang tidak menyiapkan diri untuk kebangkitan, qalu, mereka teriak, ya wailana, aduh celaka, man ba'athana mim marqadina hada, siapa yang membangunkan kami dari kubur? Teman-teman, Anda semua yakin
setelah mati akan ada kebangkitan. Jadi begitu kita dibangkitkan, kita katakan, oh ini yang dijelaskan di dalam kitab suci saya dulu. Tapi orang yang tidak percaya kepada kebangkitan, atau dia ngaku muslim, ya, tapi ya tidak begitu yakinlah dengan Islamnya, dengan keimanannya. Ya wailana, aduh celaka. Man ba'athana min marqadina hadza. Siapa yang membangkitkan? Hadza ma wa'ada rahman. Ini yang dijanjikan Tuhan. Wa shadaqal mursalun, dan sungguh para utusan itu benar mengatakannya. Jadi jangan sampai sahabat-sahabat tercinta, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, kita berlindung. Anak cucu kita semoga menjadi orang-orang yang yakin akan apa yang Allah ceritakan ini. Kita akan dibangkitkan, dan jangan sampai menjadi orang yang berteriak. Jangan sampai kita berteriak, ya wailana, aduh celaka, man ba'athana min marqadina. Siapa yang membangunkan kami dari tidur? Hadza ma wa'ada rahman. Inilah yang dijanjikan Allah. Wa shadaqal mursalun, dan sungguh yang dikatakan para utusan itu benar. In kanat illa sayhatan wahidah. Itu hanya dengan satu kali teriakan saja. Fa idzahum jami'ul ladaina muhdharun. Maka seketika itu pula dihadapkan kepada kami untuk dihisab. Jadi sahabat tercinta, dibangkitkan bukan untuk sekedar dibangkitkan. Ladaina muhdharun. Fa idzahum jami'ul ladaina muhdharun. Mereka akan hadir di hadapanku, firman Allah. Mereka akan dihisab. Mereka akan diaudit. Ya. Fal yauma, pada hari audit itu, pada hari hisab itu, la tudlamu nafsan wa la tuzzauna illa ma kuntum ta'malun. Seorang tidak akan dizolimi. Seorang itu tidak akan dizolimi. Kalau benar, dia benar. Kalau dia melakukan A, dia diberi balasan A. Kalau dia melakukan B, diberi balasan B. Kalau dia berbuat amal soleh sekecil apapun, Allah akan perhitungkan amalan kecil itu. Tabassumu kali akhika sodaqo. Ramah saja. Itu dicatat sebagai amal soleh. Wala tuzzauna illa ma kuntum ta'malun. Kamu tidak akan diberi balasan kecuali apa yang sudah kamu lakukan. Saya yakin sahabat percikan iman sangat familiar dengan surat Yasin. Tapi kadang kita lupa pesan yang begitu dahsyat dalam surat Yasin. Apa salah satunya? Salah satunya ini. Ya, kamu akan keluar dari kubur menuju Tuhanmu, dan ada orang yang berteriak, ya wailana, celaka, ba'athana min marqadina. Siapa yang membangunkan kami dari kubur? Lalu apa? Fal yauma la tudlamu nafsun syai'an wa la tuzzauna illa ma kuntum ta'malun. Kamu tidak akan dizolimi. Apapun yang kamu perbuat akan kamu panen. Jadi Ibu, Bapak, sahabat tercinta, sekecil apapun yang kita lakukan, ya. Begitu dengar, kamu tahu nggak, si Fulan sakit loh. Wah, sakit. Ya Allah, semoga sahabat saya ini diberi kesembuhan, kesehatan, diberi rezeki untuk berobatnya. Ya Allah, semoga sakitnya pelubur dosa. Anda refleks saja mendoakan teman saya saja, dan teman Anda itu tidak tahu. Itu akan ada catatan. Saya suka mengajak teman-teman untuk menghidupkan amanah wakaf. Ini program bersama, saya katakan ini program akhirat bersama, amanah wakaf percikan iman. Makanya kita beri nama amanah wakaf percikan iman. Anda cuma mengatakan begini, ya Allah, semoga program ini diberi kemudahan, kelancaran, dibukakan kemudahan, dibukakan orang-orang yang berharta untuk berwakaf. Anda cuma mengatakan itu saja, ya kan? Wala tuzzauna illa ma kuntum ta'malun. Allah catat gitu.
Allah catat. Kebayang nggak sama teman-teman sekalian? Apa sih yang sia-sia? Nggak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Semuanya tercatat. Nah, ibu-ibu sekarang ada yang ngistrika, ya. Ada yang nyuci piring, ada yang sibuk nyiapin sarapan. Wala tuzzauna illa ma kuntum ta'malun. Ibu ini nggak sia-sia. Semuanya diberi balasan. Makanya kalau udah gitu teh jangan menggerutu. Ya, supaya amal kita utuh. Jadi jangan suka ini teh sayang, nanti amal kita malah haba'an manthura, menjadi sia-sia. Iya, capek Pak Am, ya capek, ya jalani saja. Kesel Pak Am, ya kesel, nikmati saja. Dah tuh orangnya nggak tahu diri Pak Am, ya itulah ujian hidup kita. Ya nggak sih? Wala tuzzauna illa ma kuntum ta'malun. Nah, lalu sahabat-sahabat tercinta, di surat Yasin juga, dan sengaja saya mengutipnya surat-surat yang familiar lah, ayat-ayat yang familiar. Jadi metode tafsir yang saya gunakan itu kan menggunakan metode Quran dengan Quran, ya, menafsirkan Quran dengan Quran. Nah, ayat-ayat Quran itu kan banyak. Nah, saya biasanya mencari ayat-ayat yang familiar. Kayak Yasin itu kan familiar banget. Makanya ketika menjelaskan surat surat Abasa ayat 22 tsumma idza syaa'a ansyara, itu saya kutip surat Yasin. Karena itu familiar. Nah, di surat Yasin tadi kan saya kutip penjelasan dari ayat ini, surat Yasin ayat 51 sampai 54. Coba teman-teman lihat ayat 65-nya. Itu lebih kuat lagi. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaf'alun. Ya. Nah, di situ ada kalimat yang sangat penting. Pada hari ini, pada hari di mana ansyarah, kamu dibangkitkan, firman Allah, maka mulut tertutup semuanya. Nakhtimu ala afwahihim. Manusia tidak bisa membela diri. Lalu apa yang akan membela diri? Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tangan, kaki, seluruh anggota tubuh kita menjadi saksi atas apa yang kita lakukan. Biarlah teman-teman sekalian, kulit kita, tangan kita, mata kita, ya, wajah kita, seluruh tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki, biar dia bicara tentang kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan. Ada seorang suami lelah mencari nafkah. Dia duduk, berkeringat, ya. Nafkah yang didapatkannya juga belum tentu cukup untuk keluarganya. Percayalah sahabat yang saya cintai, itu jadi saksi di akhirat nanti. Saksi bahwa dia telah mencari nafkah yang halal. Sudah menjalani hidup dengan kelelahan, mencari nafkah yang halal, berkeringat, memeras keringat, memeras tenaga, memeras pikiran, ya, memeras perasaan. Itu akan jadi saksi. Kita hari ini saja, ya, pendengaran teman-teman jadi saksi. Mata Anda jadi saksi. Pendengaran saya, mata saya, tangan saya, pikiran juga jadi saksi. Paling tidak ya, tiap pagi jam 5:04 sampai jam 6, biar tubuh kita ini jadi saksi atas perbuatan-perbuatan baik kita. Makanya jangan sepelekan kebaikan kita. Sekecil apapun lakukan. Tapi memang, nah, ayat ke-23-nya, kalla lamma yaqdi ma amara. Sungguh manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya. Jadi walaupun sudah diingetin, wahai manusia, coba perhatikan, ya, kamu itu tercipta dari apa sih? Nah, yang ayat 17, 18. Min ayyi syai'in khalaq. Kamu itu diciptakan dari apa coba? Dari air mani.
dari sel sperma. Kemudian apa? Kami hidupkan kamu. Kami beri kehidupan. Kami beri kehidupan. Lalu setelah itu kami matikan. Dan akhirnya kamu dikuburkan. Setelah itu nanti kamu dibangkitkan. Tapi kata orang Sunda, tetap saja kallalamma yaqdi ma amara. Sungguh manusia itu belum melaksanakan, lamma yaqdi, ya, belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Jadi ini menukik lagi saudara-saudara sekalian. Ya, lebih menukik lagi. Seolah-olah gini, aku sudah jelaskan, kamu tahu tercipta dari apa? Bagaimana kamu punya kesombongan sampai kamu tidak bisa dan tidak mau mengabdikan diri kepada Allah? Terus coba kamu lihat, banyak orang yang sudah mati. Saat mati, coba dia bawa apa? Bawa apa? Dan setelah itu kamu kira mati itu ending? Bukan. Mati itu kehidupan baru. Dan nanti kamu akan dibangkitkan. Dan semua yang kamu lakukan di dunia itu akan jadi saksi atas apa yang kamu perbuat. Nah, di ayat 23-nya, kallalamma yaqdi ma amara. Tapi walaupun sudah dijelaskan kayak begitu, manusia belum melaksanakan apa yang diperintahkan. Nah, jadi teman-teman sekalian, ya kita ini sebagai manusia banyak merenung, ya. Allah firmankan, lamma yaqdi ma amara. Manusia itu tetap saja tidak atau belum. Di sini kalimatnya sangat bagus. Lamma yaqdi itu hanya belum melaksanakan perintahnya. Nah, berarti inilah saatnya kita berlomba. Ketika Allah menurunkan Al-Quran, memang ada yang dzalimu li nafsi, tidak mau mengamalkannya. Wa minhum muqtasid, ada juga yang mengamalkan cuma yang pokok-pokoknya saja. Wa minhum sabiqum bil khairat, dan di antara mereka ada yang berlomba dalam kebaikan. Nah, sahabat percikan iman, mari kita berusaha jangan sampai kita disebut sebagai orang yang belum melaksanakan perintah. Laksanakan sebisa kita, semampu kita. Karena yang Allah lihat itu bukan result, bukan hasil, tapi proses. Proses. Ya, ada orang yang belajar nggak bisa-bisa. Nggak apa-apa, terus saja belajar. Karena yang Allah lihat itu proses. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Berproseslah, beramallah, berproses. Nanti Allah akan lihat bagaimana ikhtiar kamu. Jadi yang Allah lihat itu ikhtiar, usaha, perjuangan. Itu yang Allah lihat. Hasil itu hanya ada pada kuasa Allah. Makanya tugas kita mah berikhtiar. Jangan sampai masuk dalam teguran yang ada di surat Abasa ayat 23. Kallalamma yaqdi ma amara. Jangan begitu. Kamu itu belum melaksanakan perintah Allah. Sahabat percikan iman, insya Allah minggu depan, hari Senin depan, kita akan lanjut ke ayat 24. Ya, insya Allah. Demikian sahabat tercinta, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.